Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Berhenti Untuk Percaya. Tema ini saya ambil di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku sekalian di dalam Tuhan, memang perjalanan hidup ini tentu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi, baik itu di dalam kegiatan kita setiap hari, di pekerjaan maupun di dalam pelayanan rohani kita. Dan tentu kalau kita menyadari hal ini adalah sesuatu hal yang biasa, karena selama kita masih hidup, tentu tantangan itu tidak akan hilang. Selalu ada silih berganti, karena ini adalah suatu hukum alam yang memang harus ditanggung oleh semua yang hidup di atas bumi. Dan ini termasuk kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saudaraku, bila tantangan itu kita salah untuk memahaminya, maka seringkali orang banyak menjadi lemah. Banyak orang yang jatuh dan menjadi lemah karena mereka tidak menyadari bahwa tantangan itu adalah merupakan suatu hukum yang harus kita lalui selama kita masih ada di dalam dunia ini. Saudaraku, kadangkala persoalan itu membuat kita semakin dewasa. Bahkan kadangkala persoalan itu dipakai Tuhan untuk menguji iman kita, untuk menguatkan otot-otot rohani kita, sejauh mana kita kuat di dalam Tuhan, sejauh mana kita dapat tertanam di dalam firman-Nya. Apabila kita mengharapkan sesuatu hasil yang besar, maka tentu tantangan itu semakin besar. Dan memang itu adalah hukum yang harus kita lalui. Tantangan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Allah tidak pernah berjanji bahwa dalam setiap perjalanan hidup iman kita tidak ada tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji tentang hal itu. Tetapi justru Tuhan mengizinkan persoalan itu supaya kita lebih dewasa di dalam iman. Hanya orang dewasa yang dapat menerima hal-hal yang besar. Dan Allah menghendaki kita menerima kasih karunia yang besar daripadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, untuk supaya kita dapat memiliki iman besar, kita mesti melalui tantangan dan penderitaan, ujian demi ujian yang diizinkan Tuhan di dalam iman kita. Untuk itu Allah menghendaki kita supaya kita tekun di dalam menghadapi persoalan itu, karena ada upah yang menanti kita. Itulah janji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelum dari nats yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam ayat ke-34, berkata demikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, ada pengharapan, karena ada janji Allah yang apabila kita menghadapi persoalan itu dengan sukacita, bukan dengan rasa sedih, kita harus menghadapi dengan tegar, dengan iman percaya kita, karena kita memiliki pengharapan yang pasti, karena ada upah yang menanti. Untuk di dalam ayat yang ke-35 tadi dia berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Apapun tantangan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan percaya kita, jangan pernah kita berhenti untuk menjadi orang percaya. Jangan menjauhkan diri daripada kasih karunia Tuhan. Berjalan dan bersandar kepada pengharapan itu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita, sebab Dia adalah Allah yang setia, yaitu setia dengan apa yang sudah Ia janjikan dan apa yang sudah Ia firmankan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani ini, Ia mengingatkan kepada kita supaya kita tidak boleh lengah. Kita memerlukan ketekunan untuk melakukan kehendak Allah. Bila pandangan kita hanya kepada Allah saja, maka pasti kita akan kuat. Namun kalau kita mendua hati, yaitu mendua hati untuk mencintai dunia dan juga mencintai Tuhan, tidak mungkinlah kita bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita memiliki sikap hati yang demikian. Itulah sebabnya pikiran dan perasaan kita harus disucikan. Kita harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus, supaya kita tetap memandang Dia satu-satunya Allah dalam hidup kita. Di saat kita dicobai, jangan pandang dunia, jangan pandang masalah,
Tetapi pandanglah Tuhan yang sanggup menolong kita. Ia sanggup memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong kita pada waktu kita dalam kesesakan. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap tekun di dalam doa. Karena doa memberikan kepada kita kekuatan. Mungkin saja doa kita tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Namun di dalam doa itu, kita beroleh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jangan berhenti berharap, sebab orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, mereka tidak gampang putus asa, tetapi mereka semakin kuat, sekalipun tantangan kehidupan semakin berat. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.